Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa sunnah, dan disunnahkan tasmiyatul awwalihi, tasmiyatul awwalihi, membaca bismillah di awal wudhu. Ini bahasan tentang sunnahnya wudhu, bahwa sunnah di awal wudhu membaca bismillah. Yang paling singkat ya cukup bismillah saja. Kalau pengen sempurna ya bismillahirrahmanirrahim. Secara umum membaca bismillah itu hukumnya apa? Sunnah. Tetapi hukum membaca bismillah itu berbeda-beda, berubah-ubah. Di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran sendiri, membaca bismillah itu hukumnya ada 4. Ada kalanya wajib, ada kalanya haram alias gak boleh, ada kalanya makruh, ada kalanya sunnah. Itu dalam membaca Al-Quran. Yang wajib satu, ketika membaca Al-Fatihah, maka bismillahnya itu wajib. Lah itu Imam Masjidil Haram kok nggak baca bismillah, baca cuman sir itu pelan. Kalau kita tonton di YouTube itu baru kelihatan gerak bibirnya, kelihatan membaca bismillah. Kemudian yang kedua haram atau nggak boleh, yaitu ketika tadarus sampai surah At-Taubah atau surah Bara'atun minallahi wa rasulih juz 10. Itu nanti kalau bulan Ramadan bertadarus sampai situ, membaca ayat yang pertama haram membaca bismillah. Makanya satu-satunya dalam Al-Quran yang perpindahan surat dari surat ke berikutnya yang enggak disertakan tulisan bismillah cuma di situ. Kalau yang lain itu asal pindah surat ada bismillahnya, tapi di At-Taubah tidak ada. Nanti suatu saat alasannya kenapa, suatu saat. Yang ketiga makruh. Makruh itu ketika di surah At-Taubah ayat yang kedua sampai selesai. Misalnya mau baca ayat yang kedua, ayat yang ketiga, itu cukup baca ta'awudz saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung ayatnya dibaca. Itu ayat yang kedua sampai ayat yang selesai. Tapi kalau di ayat yang pertama justru malah tidak boleh. Selain 3 itu, maka membaca bismillah hukumnya sunnah. Itu di dalam Al-Fatihah, di dalam membaca Al-Quran. Kalau di luar membaca Al-Quran, membaca bismillah juga hukumnya nggak sama. Secara umum memang sunnah. Tapi ada yang membaca bismillah hukumnya haram. Mau nyolong bismillah dulu, mau nyopet ya bismillah, bismillahirrahmanirrahim, moga gak ketahuan. Kalau mau hibah bismillah dulu boleh ya? Mari biar lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis hibah ini kita mulai dari yang rumahnya paling ujung. Memulai sesuatu yang haram, maka haram juga membaca bismillah, karena itu sama dengan melecehkan bismillah. Mau masang sholat bismillah, begitu dapat alhamdulillah, begitu enggak dapat innalillah. Wah, itu pelecehan. Lah kenapa membaca bismillah? Kullu amrin dzibalin la yuktada'u bi bismillah fahuwa akbar. Kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah, maka nilai berkahnya berkurang. Makanya makan, minum, pokoknya apa-apa yang baik diawali dengan bismillah. Nah kalau lupa
Kalau ingatnya di tengah-tengah ya bismillah di awalihi wa akhirihi. Tapi kalau udah glegeen harus tinggal alhamdulillah. Nah, gimana lagi saking kadang ya udah kelar baru belum ya udah langsung tinggal alhamdulillah. Ketika berwudu diawali sunnahnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau lebih lengkap diawali dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kalau wudunya berada di kamar mandi yang ada WC-nya. Ya jangan diucapkan, cukup dibatin saja. Kemudian yang kedua sunahnya wudu faghslul kaffaini, mencuci kedua telapak tangan. Kalau dibaca ghuslu itu artinya mandi, tapi kalau ghuslu mencuci. Makanya itu bacanya faghslul kaffaini. Itu tadi di bawah banyak yang salah cetak ya, yang bawah-bawah nanti diganti. Faghslul kaffaini, dan mencuci dua telapak tangan, itu hukumnya sunnah. Kemudian fasiwakun, gosok gigi. Apalagi habis makan jeki, habis ngemut pete, bangun tidur yang lama, udah sebelum tidur makan pete, belum sikat gigi, wudu kok enggak sikat gigi. Lah kalau nggak ada sikat gigi ya boleh dengan penggantinya, semisal dengan jari atau dengan apa, yang penting pokoknya gigi itu dibersihkan. Apalagi giginya yang sudah pada permisi, khawatirnya habis makan ada nyempil di sini. Khawatirnya ketika wudhu nggak kumur-kumur, nggak bersihin gigi, ada makanan nyempil di sini. Ketika pas sholat buat baca ini malah lepas. Iya kan muter aja ya. Nah iya kalau habis makan apa gitu yang ada rasanya kan. Kalau ditelan, sengaja ditelan, sholatnya batal. Kalau dikeluarkan, ya memang dikeluarkan. Keluarkannya ke arah, jangan ke depan atau ke kanan, tapi ke kiri. Tapi ya jangan kiri ada besan, apa ada calon besan yang enggak jadi. Sholat malah meludahin orang. Makanya itu fasiwakun, sikat gigi bihashinin. Khashin itu dengan sesuatu yang kasar. Kalau yang halus ya nggak bisa ya. Pokoknya dengan sesuatu yang bisa membersihkan mulut. Dan sunnahnya membersihkan mulut itu juga wali sholatin, ketika mau sholat. Kalau zaman dulu, zaman Rasul pakai kayu arok. Kayu arok itu kayu siwak yang sekarang itu namanya kayu arok. Lah kalau kita sekarang, apalagi kayak saya nggak terbiasa pakai kayu arok, nyoba ya nggak nyaman. Lebih nyaman pakai sikat gigi. Apalagi bangun tidur ya pagi sahur pakai jeki, tidur mau sholat zuhur jamaah mau sholat enggak, mantep baunya, seger. Fama gunawaton, kemudian berkumur-kumur. Fastin syakun, dan nyerot atau membersihkan hidung. Itu kalau nggak terbiasa sakit. Lah berkumur-kumur dan nyerot atau membersihkan hidung itu wajib uhuma bisalasi hurufin, menyatukannya dua-duanya itu disatukan dengan 3 kali huruf. Itu ini loh, kalian sekalian dibuat kumur-kumur, sekalian buat nyedot, itu ngemat air. Kita orang Indonesia terkenal kalau wudu boros air. Sering saya nonton video orang berwudu itu cukup pakai segelas air mineral itu cukup. Kita ya 20 kali gelas ya belum cukup. Seteko aja ini loh belum cukup loh kita buat wudu. Ya karena kita merasa Indonesia ini kita nggak pernah kekurangan air, jadi wudunya terkenal boros. Lah sunnahnya wudu itu ya sebisa mungkin menghemat air.
Kemudian wa mashu kulli ra'sin, mengusap semua bagian kepala. Ini kalau perempuan ya agak repot ya. Kalau laki-laki sih gampang. Wajibnya kan mengusap sebagian kepala, tapi sunnahnya mengusap wa mashu kulli ra'sin, mengusap semua bagian kepala. Ya, mengusap bukan berarti langsung basah kayak orang keramas, enggak. Umpama ibu kan wudhunya di rumah, jilbab kan tentu dilepas, cukup air ini diusap ke semua bagian rambut saja, enggak perlu diusap-usap kayak orang keramas, enggak. Cukup ini air, tangan dibasahin, kemudian diusapkan ke, kalau rambutnya panjang sampai ke ujung rambut. Udah gitu sudah menggugurkan sunnahnya wudhu. Enggak cuma peket-peket, enggak. Cuman gini dibasahin ini tangan, kemudian diusapkan ke seluruh bagian rambut. Ketika wudhunya misalnya di rumah kan jilbab dilepas, nah diusapkan ke seluruh bagian rambut, itu sudah memenuhi untuk sunnahnya wa mashu kulli ra'sin, mengusap semua kepala. Kemudian wal udhunaini, dua telinga, itu sunnahnya gantian apa bareng? Gantian apa bareng? Ya segini aja pendapatnya beda-beda ya. Kalau saya Ini kan kuping dua, kanan sama kiri. Sunnahnya kan mengusap telinga. Nah sunnahnya prakteknya itu gantian apa bareng, kanan dulu kemudian baru kiri, apa kanan kiri kanan dulu atau bareng? satu gantian Saya satu taruh. Ke kanan kanan kiri kiri gitu, apa kanan kiri gitu. Dulu waktu di kitab yang dulu, yang Riyadul Badi'ah itu kan ada bahwa mengusap telinga itu sunnahnya bareng. Jadi bareng. Ini jari yang telunjuk masuk ke ini lekukan telinga, yang jempol di bagian belakang. Jangan wudhu kok. Cuman kupingnya ditabokin kayak dikeroyok nyamuk. Prakteknya sunnahnya bareng, bahkan ketika untuk nyirit air ya pas bareng tadi, ngusap bagian kepala langsung sekalian, itu dalam rangka menghemat air. Lagi-lagi kita orang Indonesia nggak pernah kekurangan air. Iya. Jadi prakteknya mengusap telinga itu bareng, dengan telunjuk ini berada di tengah-tengah, ini sela-sela telinga, kemudian yang jempol ini di bagian belakang. Jadi yang bagian dalam dan bagian luar semuanya terkena air, walaupun cuma yang penting basah aja. Wong namanya ngusap itu yang penting basah, nggak perlu sampai kayak wajah, enggak. Kemudian wadalku a'doin. Dalku a'doin itu kalau orang Jawa gosok-gosok itu, jadi begini-giniin deh. Nggak dibiarkan air ngalir sendiri tuh enggak, tapi sambil diginiin deh. Nah, gosok itu namanya wadalku a'doin, gosok-gosok anggota wudhu. Anggota yang di wajah ya diginiin, nggak cuma digini aja air ngucur, enggak. Ya kan kalau air ngucur, kalau bocah kan wudhu kan begini. Iya. Apalagi bulan puasa. Lah iya bulan puasa sambil melet dikit kan lumayan. Siapa tahu ada air kepleset. Jadi sambil digosok wa tahlilu lihyatin kathatin. Ini bagi laki-laki yang jenggotnya tebel, yaitu nyela-nyelai jenggot. Kalau perempuan yo apa ada perempuan jenggot tebel? Ya kali ada gitu, melihat di YouTube apa di mana? Iya ada. Ada ya. Wong saya belum pernah lihat. Wa asabi. Lah kalau perempuan ya jari-jari, nyela-nyelai jari ini. Baik tangan maupun jari kaki. Itu sunnahnya. Kemudian wa italatu ghurratin, melebarkan basuhan. Ghurratin ini wajah.
Jadi nggak hanya di patasin sini, agak dilebihin juga apa-apa sampai sini biar basuhannya ini lebih melebar. Kemudian watah jilun, melebihkan dari, kalau wajibnya kan sampai sikut, Iya. lah itu dilebihkan ya sampai sini atau mungkin sampai sini kalau pas masih di rumah ya. Nah, yang kaki juga sama, nggak hanya sebatas mata kaki tapi dilebihin mungkin ya sampai ke sini. Itu namanya tahjil. Tahjil itu melebihkan basuhan, bukan takjil. Kalau takjil itu bayar zakat sebelum jatuh tempo, itu namanya takjil. Cuman di sini berubah jadi bakwan, jadi gorengan. Coba nih ibu-ibu kalau sore-sore jam 5 kok berjalan ke sana, mana bu? Nyari takjil. Takjil itu bayar zakat sebelum malam takbiran, itu namanya takjil. Tapi biarin lah ya, udah terlanjur gimana lagi. Udah bilang, lu susah bilangin. Wong yang jualan juga sama kok, jualan takjil. Wong bukan panitia penerima zakat kok. Kalau tahjil itu memanjangkan basuhan. Kalau wajibnya kan sampai sikut, panjangin. Kaki sampai mata kaki lebihin, itu namanya tahjil. Kalau itolatu ghurratin, melebarkan, nggak hanya di pas wajah saja tapi dilebarkan kanan kiri atas bawah. Kemudian watasli sukulin, mengulang 3 kali, itu sunnah, wajibnya sekali. Kalau wudhu umpama ya moga-moga enggak lah. Umpama lagi kekeringan air, yang wudhu yang antri banyak. Lah kok kita wudhunya berlebihan, lebih dari 1, itu malah yang kedua ketiga kena hukum haram. Karena nanti yang belakang nggak kebagian air. Dan kalau seandainya air cuma dikit, maka wudhunya yang wajib-wajib saja, cuman wajah, tangan, kepala sama kaki, itu pun sekali-sekali saja. Kalau kekurangan air, lah kalau kita wong berlimpah ruah kadang malah sampai kelelep kebanjiran. Watayamunun, kemudian mengawali dari yang sebelah kanan. Ini bukan hanya wudhu saja ya, pakai baju, pakai sendal, pakai sepatu. Dan kita membiasakan ke anak makaiin baju, makaiin sepatu, dibiasakan dari yang kanan. Masuk rumah, masuk masjid juga sama, dibiasakan yang kanan. Makan yo, kalau kita nggak puas kalau kanan tok yo kanan yo. Coba kalau lagi makan gorengan, Iya. Atau gorengan cabai. Nah, kalau saya makan gorengan nggak pakai cabai. Makan pisang, kira-kira pakai kanan atau kiri? Alah, wong biasanya begini. Nah, ya kan? Apa iya mindahin ke kanan dulu? Iya kan? Lah iya pisang loh kan begini kan. Habis itu apa ya dipindahin ke kanan? Ya alhamdulillah kalau pindah ke kanan. Oh biasanya begini langsung pluk. Kayaknya emang dia deh. Ya kalau ada ntar buat praktek ya ada ya. Oh, besok kalau ada buat praktek. Wawilaun itu artinya berkesinambungan, enggak diputus-putus. Enggak diputus-putus. Akhirnya kalau wudhu diputus-putus, ditanyain dulu, Bu Haji, tadi belanja kemana? Oh ya tadi ke pasar, ya Allah mahal banget, wudhu lagi. Itu namanya diputus-putus. Makanya orang wudhu di sela-sela ngobrol-ngobrolnya hukumnya makruh. Kecuali kalau diputusnya itu memang untuk ngambil air. Kalau di zaman dulu kan wudhu itu kan nimba ya. Misalnya bakso ini belum kelar nimba lagi, itu kan diputus, tapi kan putusnya dalam rangka masih rangkaian wudhu. Tapi kalau diputusnya itu yang tidak rangkaian wudhu, maka makruh. Diputus itu misalnya diputus dengan ngobrol itu. Mak, saya berangkat dulu ya, pas ibu wudhu.
Hati-hati ya. Kalau menjawab sama ngobrol kan beda ya. Kalau jawab itu berarti cuma sekali. Tapi kalau Mak, saya berangkat ya, iya, ongkos dong, ambil. Ya, berarti kan ya ngobrol itu ya. Ya itu yang udah termasuk hukum makro. Berbeda dengan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ahudu mungkin. Ta'ahudu mungkin itu, mohon maaf, kita yang sudah umur lebih kan ya kulit mulai di kalau orang Jawa diwiru ya, nah, ya kan. Kalau ini kan masih pada muda-muda kan belum pada diwiru ya pucus ya. Nah, kalau yang udah diwiru itu yang lipetan-lipetan diwiru itu loh. Nah, itu namanya ta'ahudu mungkin itu. Misalnya kan kadang di sini ya. Nah, itu yang apa namanya itu ya? Keriput ya. Yang keriput lah, pokoknya yang di anggota wudhu mah di wajah, tah di tangan, tah di kaki, tah di mana lah, pokoknya yang keriput yang nyelip itu wastik balon. Nah kalau bisa ngadep kiblat, tapi kalau tempat wudhunya udah terlanjur kayak saya kan tempat wudhunya madep ke timur, belakang kiblat. Mau bikin kiblat nggak bisa, mau pintu. Lo beli rumah udah begitu gimana? Ya kalau bangun baru lain urusan ya. Ya kita beli kan udah jadi. Coba tempat masak di situ. Lah ya mau sebelah itu udah ada WC, malah madep ke WC. Ya udah. Lah kalau kayak di musola yang laki-laki itu bisa tuh, no. Kalau yang perempuan juga madep sono. Mau bikin dalam sono WC. Ya wes lah. Wah bukan wajib lah, kecuali kalau wajib lah repot. Kemudian watarku takallumin. Nah itu ninggalin obrolan sunnahnya, alias wudhu jangan ngobrol. Biasanya kalau mau terawih ya dari rumah nggak wudhu di masjid bareng-bareng. Kalau jejer-jejer biasanya nggak sambil ngobrol. Nah yang dibahas juga jauh dari makanan. Nah itu yang kebiasaan kita juga. Watan shifin, sunnahnya jangan dilap, ya biarkan kering dengan sendirinya, kecuali bagi orang-orang tertentu, misalnya orang yang nggak betah dingin, lagi ke villa, tapi bukan villa Mahkota Indah ya. Kalau villa Mahkota Indah kan agak hangat, villa yang sono loh itu kan dingin. Nah ketika wudhu subuh kok nggak kuat dingin, ya wes dilap. Tapi kalau nggak, sunnahnya biarin aja. Wa syahadatani akibahu, dan membaca syahadat setelah wudhu, ya doa wudhu itu sampai waj'alni minal mutatahhirin. Nah ini sunnahnya kalau dulu. Cuman sekarang kan airnya tidak sebersih zaman dulu. Nah ini seandainya wudhunya pakai air isi ulang, atau pokoknya air yang layak minum, wa syurbuhu min fadli wadu'ihi, bukan wudu'ina ya, wadu. Dan meminumnya sisa dari air wudhu. Kalau wadu itu air wudhu, kalau wudhu ya wudhunya itu air sisa wudhu. Dari selesai kita wudhu, minum seteguk, 2 teguk untuk ngambil berkahnya. Cuman wong di sini airnya air buat kumur-kumur aja. Lah umpama wudhunya pakai air galon, ya kan layak diminum. Ayo, air pan juga sama kan ya. Pernah diceritain Pak RT Tongat malah ngeri. Air itu isi apa ini? Pan. Itu produksinya kayak apa kalian? Malah untung kita nggak ngelihat malah nggak tegel. Untung nggak ngelihat, kalau ngelihat malah waliyat tasir hadman ala wajibin, dan meringkas wudhu bagi orang yang apa ya bentar-bentar hadas ya. Ya beser ya, pokoknya wudhunya yang wajib-wajib saja langsung segera sholat. Lah kalau wudhu kelamaan dan sholatnya pun nggak perlu sholat sunnah, langsung sholat yang wajib. Misalnya orang yang
perutnya lagi nggak beres, atau mungkin memang dia punya penyakit beser, maka wudhunya segera mungkin. Yang wajib, nah, yang wajib saja, sholatnya juga yang wajib saja. Fatihah aja udah langsung. Ayo langsung Fatihah aja, nggak usah baca yang sunah nggak usah. Bagi orang yang punya penyakit, nah bukan hanya beser ya, apa aja lah. Kalau puasa nggak pernah ke masjid. Ada. Lidhi waktin, karena sempitnya waktu. Al-qillati ma'in, atau karena sedikitnya air. Nah kayak tadi tuh, air cuma dikit maka wudhunya diringkes, yang wajib saja, yang sunah nggak perlu. Wana teban dan sunnah li'idraki jama'atin, atau wudhunya diringkas secara sunnah supaya tetap bisa ikut berjamaah. Ini sunnahnya wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ngajinya dibagi-bagi, udah mau jam 9 biar cepat kelar.